orang yang mendengarkan Yesus atau orang yang membenci Yesus? Ajaran itu adalah kisah tentang Yesus sendiri. Mulai ngaco. Kamu jangan jadi giring sendiri. Mulai ngaco. Jadi ajaran Kristen, Nggak ada adalah ajaran Kristen. Paham. Potong dulu. Ajaran Kristen ini berasal dari orang yang membenci Yesus atau orang yang mendengarkan Yesus? Jawab. Ajaran Yesus, bro, bukan ajaran Kristen. Nah, tadi katanya penyaliban ini adalah orang yang membenci. Tapi kamu arahkan tadi ke situ. Nah, sedangkan Kristen adalah kelompok manusia yang selamat karena adanya penyaliban. Bukan. Betul? Ngarang lagi. Anda itu udah ngaco, bisa ngarang lagi. Paulus mengatakan tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu. Potong dulu. Ganti ya. KTP-nya pun Kristen, pendeta pun dia kalau tidak mengikuti harus masuk merokok. Saya ulang lagi. Penyaliban ini berasal dari orang yang mendengarkan Yesus atau orang yang membenci Yesus. Penyaliban. Yang disalib kamu itu loh, yang di lehermu itu tergantung loh. Itu dari orang yang mendengar Yesus atau yang membenci Yesus. Tuh, yang di aksesoris di lehermu itu yang menggantung itu, salib. Itu hadiah dari orang yang mendengar Yesus atau hadiah dari yang membenci Yesus? Nggak ada hubungan, bro. Nggak ada hubungan lagi. Mana mau dengar cuma itu. Nggak ada lagi hubungannya. Padahal Kristen itu agama yang mengagung-agungkan dan mengsakralkan salib. Bukan, Anda salah. Simbol Kristen apa? Simbol Kristen salib. Salib itu tunggu. Kamu apa? Salib itu salah. Kan? Sabar. Salib itu yang di antara Anda yang minta saya bertanya. Anda minta saya bertanya. Anda harusnya punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan saya. Dengar. Menerima pertanyaan, lawan diskusi, bukan cuma sendiri. Lanjut. Dengar. Salib itu adalah simbol Kristen. Anda sudah iyakan. Sekarang pertanyaannya. Simbolmu apa? Jangan hanya orang aja tunjuk. Ini gimana ini? Gimana kita sudah mau gali kuburnya ini? Para penyembah setan kok kayak gini jadinya? Bertanya harus siap ditanya. Salib itu apa? Simbol Kristen. Ya, simbolnya Kristen kan? Ya, simbol tanduk itu apa? Salib itu simbol itu dengar. Salib itu hukuman yang diberikan. Bicara sendiri teman-teman. Udah mulai kelihatan kepanasan, tanduknya mau keluar. Salib sebagai lambang Kristen ini, dengar dulu, tenangkan makhluk kuburan yang ada di dalam tubuh kalian itu, dengarkan, tenang. Jalan aja, tapi jangan. Ya makanya diam dulu, biarkan saya bernarasi, pertanyaan Anda jawab, biar Anda terpuaskan. Nah, gitu dong. Nah, salib adalah lambang Kristen. Salib ini hukuman terhadap orang yang dikutuk Tuhan. Pertanyaannya muncul kemudian, Yesus disalib sehingga ada simbol salib, itu hukuman yang diberikan oleh orang yang mendengarkan Yesus atau orang yang membenci Yesus? Jawab. Oke. Yang Anda tanya tentang simbol salib itu biasa saja ya. Ada juga Kristen itu tidak menggunakan salib, yang penting Yesus yang diharapkan. Itu supaya kita aja bawa salib itu pertama. Kedua, Anda bilang simbol hukuman. Gimana hukuman? Orang jelaskan kata salib itu belum ada. Di last minute saat itu, bro. Tidak ada kata-kata nubuat akan disalibkan dia. Bentuk salib itu bukan. Last minute saja, selesai Pontius Pilatus mencuci tangannya, dilepas ke masyarakat. Disalibkan. Apa yang tertulis Matius 23 ayat 23? Baca, lanjut. Jadi jelas. Anda cuma melilit lidah. Salib itu ada. Dengar dulu. Dengar dulu. Ya. Salib itu hukuman yang diberikan oleh para pembenci Yesus kepada Yesus, betul?
Bukan. Anda Bukan kok lagi. kirim ke sana, pembenci. Bukan lagi. Bukan Jadi gini salib loh. jadi salib ini hukuman atau berkat? Kamu tanya di Mulai Alkitab, lagi, bukan Gancu. menjudge gua pribadi. Enggak, saya Dia tanya, akan pulang. salib ini hukuman atau berkat hadiah? Bukan hukuman. Oh, bukan Itu hukuman. dijalanin sesuai Oh, Mama darasi. Jadi penyaliban itu hadiah. Bukan. Jadi apa? Itu akan kejadian yang terjadi. last Ya minute kejadian dia itu salib. Makanya muncul pertanyaan, salib itu hadiah atau itu adalah kutuk? Di Hukuman. Bible tidak ada tertulis dia akan disalib seperti Anda bilang itu. Tidak, saya Itu tidak tanya dia akan adalah- disalib. baca. Saya bertanya. Baca dulu ya. Dengar. Matius 27. Saya Matius bertanya sama Anda, simbol Kristen itu apa? Salib. Salib ini hadiah atau kutuk? Kamu kok nanya-nanya simbol? Kalian punya simbol enggak? Itu enggak. Masuk lagi. Ya, aku baca nih ya. Ya, ini yang Anda bilang tadi ya. Masuk lagi. Nih, Lakat daruh. Kakaknya, dengar dulu. Ini dalil yang saya bilang. Kamu kan cuma congor aja. Satu pun dalil nggak ada tentang bil kanan. Ya. Kau minta Nih, data apa dalilnya dari gini ya. saya? Dengar dulu, Dalil dengar apa dulu. yang kau Aku minta? jawab. Kapan aku bisa membantah tulisan Anda? Apa yang Ini kau ya. bantah? Ya ini ya. Salib lambang Kristen. Dengar Muncul dulu lagi. kata-kata salib itu loh, bro. ini sebagai simbol Kristen harus kita tahu. Salib ini lambang durjana atau lambang kasih sayang. Itu dulu. Dengar ya. Apakah Terasa- orang menyalib Yesus karena kasih sayang atau orang yang menyalib Yesus karena benci? Kok mirip dengan Mbak Mican nih kawannya nih? Kok dia nyokor sendiri? Nah, kamu tidak mengerti permasalahan. Kau cuma mau menang Gantian, sendiri. Pak. Aku kasih Ya dulu kita jawaban, gantian, kita Anda bantah gantian, gitu loh. tapi Itu namanya yang diskusi. mengena gitu loh. Membahas tentang salib ya salib. Salib ini hadiah atau kutuk? Harus Tidak kau jawab hadiah. itu. Nggak ada hadiah, tidak ada kutuk. Nah, lalu apa? Itu kan harus dilalui jalan. Iya, memang harus dilalui. Yang harus dilalui ini berupa kutuk atau berupa hadiah. Bukan kutuk, bukan hadiah. Lalu apa? Ya, itu narasi harus diikutin. Iya. Baca, Yesaya 55:11. Salib itu hukuman atau hadiah? Baca dulu. Yesaya 55:11. Salib itu hukuman atau hadiah? Baca Matius 27, 22 sampai 25. Salib Anda itu harus baca. hukuman atau hadiah? Tidak ada hukuman, tidak ada hadiah. Jadi salib itu bukan hukuman. Bukan karena itu muncul. Kalau di ada Matius dalilnya 22, ternyata salib dengar itu dulu. hukuman gimana? Baca dia berapa? Aku baca. Ulangan 21, 22, 23. Ketepak. Alah, ulangan pula di bawah. Yesus itu tidak ada perjanjian lama, bro. Kamu kok Hei. ngidul dari mana? Nih? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Baca. Bukan itu maksudnya. Baca Galatia Hei. 3 ayat 10 dulu. Sebab ada tertulis. Ayat 10 dulu, bro. Terkutuklah Iya, orang saya yang terima. digantung di atas Bang pohon. Bang Zuma, jam terbang Anda tinggi. Kok nggak bisa baca ayat 10-nya? Lah ini yang lucu nih teman-teman. Salib itu bukan hukuman ternyata. Baca ayat 10-nya dulu. Dari mana ilmunya salib bukan hukuman? Ayo. Galatia 3 ayat 10 dulu, baru kamu ke 13. Paham? Dari Anda mana kan bukan dalilnya salib itu bukan hukuman? Nah ini kalau sudah kepepet pasukan-pasukan Tahu Paulus nggak? ini gini. Dia itu awalnya itu hukuman awalnya. mati kata Farisi. Perkara salib belum ada cerita itu belum. Apa ini? Apa ngomong apa? Apa? Ending daripada Yesus kata Farisi dihukum mati. Tidak ada cerita tentang salib. Itu Paham? dihukum, itu dihukum. Itu dihukum. Yang nyebut Sekarang salib permasalahannya Oke. salib itu hukuman atau bukan? Dengar dulu kata salib itu di mana tertulis? Tertulis. Salib itu hukuman atau 27 ayat bukan? 22. Anda kok bertanya ke orang Kristen kok kau nggak percaya? Salib itu hukuman atau bukan? Bukan. Nah, bukan. Kalau ada dalilnya bahwa salib itu hukuman, Baca. Ya, makanya kita ulangan kalau ada pernyataan bahwa salib itu hukuman, Oke, di perjanjian baru coba ambil. Perjanjian baru yang perjanjian 14 ya. barunya jelas Ya, baik. dikatakan begini. Coba di mana? Terkutuklah apa? Kristus telah menebus kita dari Baca ayat kutuk. 10-nya, bro. Bukan ayat 13-nya. Ngapain ngambil framing di situ? Kan udah tahu saya itu. Lanjut. Kristus telah menebus ini dongeng. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk itu hukuman atau apa?
Kutuk itu salah satu Salah hukum satu. di Taurat. Ya, Ayat 10. iya, kutuk Bagi itu, siapa terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Itu kutuk maksudnya. kutuk itu hukuman atau Salah dia satu dari Tuhan? hukum kutuk ya, berzino, membunuh. Paham? Kutuk itu hukuman atau bukan? Hukuman. Hukuman. Berarti salib itu hukuman atau bukan? Bukan. Iya. Masuk leng lacuk kau. Bagaimana ceritanya? Kamu katakan Sekarang, bahwa Anda hukum pakai dalil. Di kutuk mana itu tertulis? bukan hukum. Iya. Salib bukan Sekarang, hukum. pakai KBBI, Gimana pakai ceritanya kitab ini? Arab. Hei, gimana ceritanya? Kutuk itu hukuman. Terus pernyataan Paulus, sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti dihukum. Dengar abangku ya, jelaskan. Anda Mau kemana berbahagia arahnya ketemu ini? dengan Tiara ya, Penyembah makhluk kuburan ini mau Alkitab itu kemana ya, arahnya supaya Anda ini? jangan asyik mencari dalil untuk memframing. Loh, Anda minta mengambil dalil? Galatia 3, Saya kasih 13. dalil. Iya, baca dulu ayat 10-nya, bro. Coba. Saya baca nomor 10. Karena Ya. semua orang yang hidup dari Komentar pekerjaan dibuka hukum dong. Torah berada di bawah kutuk. Blokir. Nah, di bawah Betul. kutuk. Iya, Kutuk ini betul. hukuman atau tidak? Betul kan dibilang? Kutuk ini Semua hukuman yang atau tidak? menjalankan hukum Taurat akan dikutuk. Kutuk itu hukuman atau tidak? Kutuk. Iya. Nah, Tapi kan sebab jangan- ada tertulis, terkutuklah Ya, orang yang Ber, tidak setia tolong melakukan komentar segala dibuka sesuatu dong. yang tertulis Contoh dalam hukum Torah. Taurat. Terkutuk. Contoh. Dan Ini, bahwa Bang. tidak ada orang yang dibenarkan Ya. di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Torah. Adalah Ya. jelas karena orang yang benar akan hidup oleh aja iman. cuma ini. Tetapi dasar hukum Torah bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah Mana dengan Kristen jalan tertulis menjadi itu? kutuk karena Kristen. Kamu Sebab jangan tambahin kitabku. Kalau kutunjukkan nanti kamu surah Al-Waqiah ayat 28 ada pohon pisang, paham nggak? Masa Wahyu punya pohon pisang? jadi yang ditebus di atas Ini salib loh, oleh Anda Kristus itu siapa? menambah-nambahin Bukan Kristen kitabku. rupanya. Tapi kitabmu ku bilang pohon pisang, kamu nggak ngerti. Bukan Kristen Dalil. rupanya yang ditebus. Sampaikan gini loh bang, menarasikan Cila, gini loh. Cila ulu lapeda. Dengar. Bukan Kristen yang ditebus oleh Yesus Bukan. itu, bukan. Bukan. Kamu jangan umi. Bukan Kata Kristen. Kita, tulisannya Bukan kita. Kristen. Belum ada Kristen di situ bang. Nah, siapa sekarang yang ditebus oleh Yesusmu itu? Itu ada tulisan kita, paham nggak? Ya, kita di situ siapa? Kita di situ Kamu siapa? itu kan lagi umi. Umat Kita di manusia. situ siapa? Umat manusia kecuali kalian. Umat manusia di situ siapa? Kecuali kalian. Iya Kalian itu makanya masuk neraka umat siapa di situ? dengan Manusia dengan atau binatang? satu. Binatang atau manusia? Kalian wajib Manusia. masuk ke neraka. Manusia ini agamanya apa? Kristen. Banyak kali lah air liur kau itu. Sudah jelas-jelas Kristen di situ masih pula juga bilang enggak. Hanya Kristen aja yang ditebus. Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Islam apalagi. Nenekmu kiper, enak perut kau ngomong. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Dongeng. orang yang digantung pada kayu salib. Kembali kepada pertanyaan saya. Salib ini kutuk atau bukan? Yang dari Arab. Salib ini kutuk atau bukan? Bocor dagumu kan? Bocor, dagu bocor. Yang dongeng Arab lebih bagus. Dagu bocor. Ayo, salib ini kutuk atau bukan? Kutuk. Kutuk itu hukuman atau bukan? Hukuman. Salib hukuman kan? Iya. Berarti simbol dari agamamu adalah simbol kutuk. Bukan. Bukan Keselamatan lagi. Yesus. Bukan Itu lagi. mengalahkan maut. Bukan lagi. Kalau Kecuali kau mengatakan kalau bahwa kalau simbol metong mengalahkan sampai maut tahun harusnya yang 2025, ada digantung di itu baru lehermu itu bukan yang salib. ada Dengar. benar. Harusnya Ya. yang digantung di lehermu itu batu nisan. Dongeng Bang. aja cuma. Ya, batu nisan simbol kebangkitan dari kubur. Kok salib? Tidaklah. Salib Tidak. itu kutuk. Betul? Batu nisan itu tahu nggak artinya? Di bawah Salib tanah itu terus. kutuk. Tak bangkit Saya ulang lagi, bangkit. saya ulang Itu lagi, baru batu saya ulang nisan. lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Ya. Salib itu kutuk atau bukan? Mau Tidak. kalah dengar dong Hah? si Juma. Tidak. Tidak. Hei! Lihat KBBI ada nggak tertulis? Jadi Ada salib di itu KBBI. bukan kutuk. Ada di KBBI.
Jadi salib itu bukan kutuk. Ada nggak di KBBI? Masuk lagi lah cipta dulu. Salib Alamak. itu kutuk atau bukan? Dengar dulu, gini loh Bang Suma. Kalau kamu lawan dengan Tiara, kamu pakai dalil anu catatan dulu banyak-banyak, nyerang saya. pakai Ulangan dulu. 21 nomor Itu belum 22. ada Yin situ bro. Ya, saya Bro, bacakan jangan masuk ke samamu. Saya perjanjian lama, bacakan. nggak Saya nyambung. bacakan. Paulus yang mengutip Kamu perjanjian mainkan lama empat Galatia 3 gospel. nomor 13. Dengar. Ya. Dengar. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, ini salib atau bukan? Karena perbuatannya kan Bang. Penjahat Salib ya? atau bukan? Jangan kemana-mana Bukan, dulu. karena perbuatannya bukan. Jangan kemana-mana Bukan. dulu. Karena Ini perbuatannya salib atau bukan. bukan? Kan bingung kan jawabnya kan? Inilah Yesus Kristen. itu Inilah Kristen tidak pintarnya melakukan bersilat lidah. Kenapa? Karena Kristen itu memang diutus cerdik licik seperti ular. Itu dalilnya bro. Saya bukan tidak bertanya tentang cakupan di luar itu. Yang saya tanya, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Betul. lalu kau hukum mati dia, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ini Ya. salib atau bukan? Iya. Ini salib atau bukan? Dia nggak buat dosa. Ini Tadi kau salib bilang atau apabila bukan? berbuat dosa. Ini salib atau bukan yang dibahas di sini? Bagi siapa yang berbuat Ini dosa, salib melanggar atau hukum bukan? harus menerima Ini hukumannya. salib atau bukan? Ya Allah ya Karim, sekiranya Kristen itu tidak langka, kau sudah lama kupijak dari sini. Betul. Jangan emosi jangan. Betul. Ayo, Karena Bang Zum. otakmu itu Bang Zuma, berfungsi tapi kita pura-pura nggak diskusi loh, berfungsi. bukan emosi. Saya tahu, bertanya Anda tidak dapat samamu. poin. Saya bertanya dengan pertanyaan yang Dengar begitu dulu. indah dan nikmat terdengar. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau Ya. gantung dia pada sebuah salib, ini Ya. salib atau bukan? Kalau kamu bertanya, jangan muter-muter. Saya tidak muter-muter, pertanyaan saya ini muter-muter. salib atau bukan? Kalau yang disalib itu, Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Anda nggak bisa baca Ya apa? Berarti 3 Allah. 10 ya. 3:10 Sahabat-sahabat nggak baca? semua, ini saya sedang berhadapan dengan ular jenis apa ya? Gak dapat poin Bang. Hah? Artinya, Saya bertanya samamu, ulangan 21-22, ini bercerita tidak tentang salib ada atau bukan? hubungan ulangan Nah, dengan salib coba. Yesus. Coba. Buang saja dari coba. pikiranmu, ya. Seandainya Kristen tidak langka, Iya. dari tadi kau disiram air comberan di sini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu Ya. ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Pertanyaan saya, ini hukuman salib atau bukan? Tidak Cum, ada minum dulu tertulis. obatmu, Cum. Bukan salib ini. Ini bukan salib. Kok salib apa maksudnya kawan ini? Kok lucu? Aneh kan? Kan saya bilang kata salib itu tertulis di Matius Belum minum 27 obatnya. ayat 22 sampai 27. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman Ada pada hubungannya. tiang itu, tetapi haruslah Masa, engkau mengubur kalau dia Anda pada hari bicara itu tentang juga. Yesus, bicara lagi tentang gospel. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini bercerita tentang hukuman salib atau bukan? Itu Jom, tentang minum di obatmu, perjanjian lama. Ya, saya bukan di tahu. perjanjian baru. Saya Jangan tahu, kait-kaitkan. wahai ular beludak, saya Tidak tahu. ada hubungan, Tapi bro. pertanyaan saya, ini hukuman salib atau bukan? Aku mau jawab apa? Nggak ada berhubungan pertanyaanmu dengan Oh, itu. nggak ada hubungan. Tanya lampat gospel Tinggal itu. kau jawab. Tidak ada Matius, hubungan. Oke. Markus, Galatia 3 nomor 13. Yohanes, Kristus dan Lukas. telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen sebab ada tertulis. Pertanyaan Tidak saya, ada Kristen tertulis di mana? Kamu jangan framing. Tertulis di mana? Coba. Sebab ada Menebus tertulis. kita, bro, Sebab ada kecuali tertulis. kalian. Ya, cuma Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang Ya. salib. Itu tertulis di mana? Terusin. Itu tertulis di mana? Karena kutuk karena kita kan, kok bukan Itu Kristen? tertulis di mana? Sebab ada tertulis, Galatia. terkutuklah. Iya, Galatia tertulis di mana? 3:13. Tertulis Tapi di sebelum mana? kamu masuk 13, baca abangku 10 itu Tertulis di mana, wahai keturunan ular Galatia tua? 3 ayat 13, bro.
Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Di Itu Galatia tertulis di 3, mana? 13. Itu tertulis di mana? Jadwalnya minum obat, Job. Galatia 13, bro. Saya ngerti Galatia 3:13 maksudku ular tua. Paulus ini mengutip tulisan yang tertulis di mana? Nggak ada hubungan. Dia orang berkhotbah kok gimana? Udah Dia kau turun. lagi berkhotbah. Kamu ke di kota gereja, Galatia. colok pantat pendeta, Dengar dulu. habis itu jilat tanganmu. Biar kau waras. Saya sudah membantu Jom, supaya kau itu jadwalnya minum waras, obat, Jom. tapi kamu ternyata nggak mau diwaraskan. Ya sudah, itu derita lu. Masih ada pasien baru nggak? Jadwal minum obat nih, Job. Ini pasien lagi nih. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka Minum jangan dulu mayatnya obatnya, Job. dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, ini membahas tentang salib atau bukan? Minum dulu obatnya, Job. Nggak bisa, tidak bisa dia, nggak bisa. Iya, minum obat. Gak bisa. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, ingat jarimu, jangan kau cuci dulu. Jilat sampai bersih. Mudah-mudahan dengan begitu kau bisa waras. Ini karet ban dalam mobil truk ini. Karet ban, ya. Orang gak berfungsi otaknya nih. Salib itu yang dipertanyakan hukuman atau bukan? Hukuman orang Romawinya itu. Kutuk atau bukan? Terkutuklah orang digantung kayu salib, kan tertulis. Iya, salib itu kutuk atau bukan? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Salib itu kutuk atau bukan? Lambang kutuknya itu. Nah, lambang kutuk. Berarti yang ada di menara-menara gereja itu lambang apa? Lambang kutuk yang diubah menjadi berkat, menjadi kasih karunia. Lambang kutuk. Dah selesai. Jadi diam dulu. Teman-teman sekalian, saudara-saudara muslim dimanapun berada, hari ini kita sudah mendengarkan dari salah satu orang Kristen yang mengaku bahwa salib itu adalah lambang kutuk. Segeralah lari kalau kalian melihat ada yang menggunakan lambang tersebut, karena itu adalah lambang kutuk. Kalau ada orang di sekelilingmu menggunakan lambang itu di lehernya atau di tatonya, segera lari. Baca doa, minimal baca surah Yasin, baca doa, berdoa, karena dia sedang membawa lambang kutuk. Camkan itu baik-baik. Jadi satu-satunya agama yang menjadikan lambang kutuk sebagai simbol agama ya Kristen. Oke, lanjut. Benar. Ketika Itu kan Tuhan mengatakan di dalam kitabmu, konon Yohanes 3 nomor 16, Ya. inilah anakku yang kukasihi, Betul. kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Pertanyaan saya, yang menggiring Yesus ke tiang kutuk itu orang yang mendengarkan Yesus atau orang yang menolak Yesus? Orang yang menolak Yesus. Orang yang menolak Yesus. Berarti penyaliban Yesus itu adalah wujud daripada kebencian orang-orang terhadap Yesus. Betul? Ya betul lah. Betul. Apa manfaat orang membenci Yesus bagi Kristen? Apa manfaat orang yang membenci Yesus terhadap Kristen? Ya. Kan beda-beda zaman. Iya, maksudnya apa manfaatnya bagi Kristen orang-orang yang membenci Yesus ini? Oh, enggak. Kalau ditanya ke aku apa manfaatnya ya, enggak ada manfaatnya. Loh, jadi kamu selamat itu karena siapa? Karena Yesus, Dengan jalan? dengan kematiannya. Dengan kematiannya ini itu diawali dari orang yang membenci atau orang yang menyayangi? Orang yang membenci Jadi yang berjasa di sini siapa? Yesus. Yesus bisa mati tanpa ada kebencian dari orang-orang yang membencinya? Kenapa nggak bisa? Ya bisa. Buktinya? Oh, itu kan hanya memang Buktinya? itu jalurnya aja. Andai ya. Andai tidak buktinya. buktinya. Yesus, ya benar, Yesus disalib. Nah, berarti yang berjasa di sini siapa?
Yang berjasa menebus dosaku ya Yesus lah. Tidak bisa dong. Yesus tidak mampu melakukan penebusan dosa tanpa ada yang membunuh dia. Loh, kok jadi kau yang ngatur? Loh, karena itu dalilnya. Jadi kau paksakan. Loh, enggak, itu dalil. Galatia Iya, 2 gini, nomor kawan. nomor 21. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka oleh karena untuk hukum Taurat itu dibunuh, maka Yesus harus mati. Nah, ketika hukum Taurat itu mati, maka kalian kemudian ditebus. Oh, salah. Salah, bukan begitu. Loh, dalilnya begitu kok. Pemahamannya Sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Betul? setelah kebangkitan Yesus ya, keluar ayat itu kan. Oh, jangan begitu. Jangan Itu kan begitu. surat Paulus itu. Tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Betul? Betul. Siapa yang menyebabkan kematian? Orang yang membenci Yesus. Nah, berarti pangkalnya apa? Kebangkitan atau kematian? Ya mati dulu lah baru bangkit. Mati dulu. Siapa yang berjasa mematikan Yesus di situ? Oh, kalau yang membunuh Yesus ya orang sebenarnya kerjaan orang Berjasa Farisi enggak itu? Berjasa enggak? Enggak. Enggak berjasa di mulut. Tapi faktanya kalian selamat karena kematiannya, betul? Karena kematiannya dan kebangkitannya. Iya, kebangkitan itu cuman efek dari tindakan yang dilakukan oleh para pahlawanmu. Nah, jadi mulai sekarang kalau bisa di gereja-gereja itu salib dan patung iblis kau bikin. Karena dia dua sosok yang berjasa dalam hidupmu untuk menyelamatkan kamu. Yang pertama setan, yang kedua adalah kayu berbentuk palang. Itu fakta. Kok kau bilang setan menyelamatkan aku cuma? Lalu siapa yang membunuh Yesus kalau bukan setan? Hah? Kutanya dulu. Yang membunuh Yesus itu bukan setan. Bukan, orang Farisi dan orang Romawi. Mereka tidak kerasukan setan. Mereka berkeinginan membunuh Yesus. Iya, mereka tidak dipengaruhi oleh setan. Yang dipengaruhi setan itu setauku di ayat itu Yudas. Yudas, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu, itu bukan karena setan. Ya karena enggak serta-merta setan, keinginan daging. Oke, keinginan daging dipengaruhi oleh bisikan. Kok bisikan setan? Kalau Oh iya ada dong. setan, dengar cuma. Pilatus dalam Matius 28:18, mereka semua menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu bujukan setan atau bukan? Sifat dengki. Dengki itu kan manusiawinya itu. Karena Hati ada yang- sifat iblis dalam dirinya, betul? Karena manusia berdosa punya sifat iri. Iri itu semua sifat-sifat iblis kan? Sifat manusia pun ada juga iri. Manusia yang berdosa. Yohanes 8 keinginan Yesus daging. mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu adalah keturunan siapa? Apa? So, lanjutkanlah ayat itu. Apa? Ya enggak ayat? dulu. Kamu ingin membunuhku karena kau keturunan siapa? Kurang tahu aku lengkapnya. Nah, makanya belajar. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah keturunan iblis. Nah, berarti yang menghadiahkan salib, yang menghadiahkan Yesus di salib siapa? Yang menghadiahkan, Ya, yang merencanakan Yesus ke kayu salib itu orang Farisi. yang menghadiahkan salib dan kematian Yesus itu siapa? Yang menghadiahkan salib dan kematian itu nggak ada yang menghadiahkan salib dan kematian. Tapi Yesus menjalani kematian itu. Siapa yang menerima keselamatan dari penyaliban? Siapa yang Kristen menerima keselamatan dengan kematian Kristus, benar. Nah, berarti ketika ada yang selamat dari tindakan tersebut, berarti ada pahlawan. Titik. Siapa pahlawannya? Iblis. Kok jadi iblis? Siapa pahlawan keselamatan? Lah. Siapa yang berkorban? Kenapa anda kemudian mengingkari itu? Tunggu dulu, Pak Juma, gini Juma. Pahlawan itu adalah yang berkorban. Siapa yang berkorban, dialah jadi pahlawan. Jadi para pahlawan itu yang berkorban jiwa dan raga itulah pahlawan.
Lucu kau. Saudara, Perempuan dengar, Yahudi Apa yang pengorbanan meracuni iblis? Dia Muhammad. berkorban ke Yesus. dengarkan saya. Perempuan Yahudi yang meracuni Muhammad itu pelawan. Dengarkan saya. Dima, Ketika apakah kemudian perempuan Yahudi yang meracuni Yesus Muhammad mati, itu pelawan? ketika Yesus Woi, mati, Ya. ketika Yesus dibunuh, di situ ada miliaran jiwa-jiwa terselamatkan. Betul? Betul. Ketika Yesus mati, kayu salib, Tepuk betul. tangan. Bangunnya orang-orang kudus dari Tepuk tangan. Tepuk tangan Halo, halo, kawan. terus. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Ketika Yesus disalib, di situ ada miliaran jiwa-jiwa terselamatkan. Betul? Betul. Betul sekali. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan terus. Kan bajunya. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan perempuan Yahudi Tepuk meracuni tangan Muhammad. yang meriah. Tepuk tangan terus. Miliaran manusia sebagai jiwa-jiwa yang diselamatkan karena adanya Muhammad penyaliban. dikatakan mati sahih. Nah, sekarang tanpa penyaliban tidak akan ada kebangkitan. Tidak mungkin ada keluar dari kubur kalau tidak mati dulu. Sedangkan yang menyebabkan adanya kematian adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Bunuh Yesus. Bunuh Yesus. Bunuh Yesus. Bunuh Yesus. Bunuh Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Apa efeknya kepada jiwa-jiwa Kristen? Jiwa-jiwa Kristen selamat. Jadi siapa yang pahlawan? Yesus. Yesus lagi. Kan Yesus yang berkorban Yesus lagi. jiwa. Yesus yang mati. Sekarang, Yesus kalau yang begitu, mati di kayu salib menyelamatkan dosa manusia. Kalau begitu domba, kambing yang menjadi sembelihan kurban dosa-dosa orang Yahudi berarti kambingnya yang pahlawan. Bukan begitu makanya. Hehehe. Namanya kan korban tebusan. Tenangkan dirimu. Saya bacakan dalil. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah tai sapi itu, bakarlah. Itulah korban penebus dosa. Pertanyaan saya, siapa yang berjasa di situ? Tai sapi? Nggak ada yang berjasa di situ. Masolang ilapeda. Masolang lapeda. Masolang generasi. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah tai sapi itu, bakarlah di luar kemah. Pertanyaan saya, ketika dikatakan itulah korban penebus dosa, siapa yang berjasa di situ? Yang melakukan pembakaran atau yang dibakar yang menjadi pahlawan? Kalau yang dibakar tai sapi, kalau yang membakar orang Yahudi. Siapa yang pahlawan di situ? Siapa yang pahlawan? Tuhan Allah. Tuhannya yang pahlawan katanya. Padahal tadi Anda menjadikan Yesus yang pahlawan. Dengan kata lain, Anda Yesus menjadikan Tuhan. tai sapi sebagai pahlawan. Ketepat. 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 Otak ini, otak dipakai, otak. Jadi iblis seibarat dengan orang Yahudi, imam kepala, orang-orang yang kemudian sebagai Lewi pada saat itu. Sapi yang ingin dibakar atau tai sapi yang ingin dibakar itu setara dengan Yesus. Kalau Yesus pahlawan, maka tai sapi pahlawan. Ya kalau lagi kamu gitu apa mau bilang? Memang begitu dong, harus kayak begitu dong. Ya salah lah. Kutanya dulu samamu, ketika orang Yahudi membakar tai sapi, dosanya ditebus nggak? Mana ada orang Yahudi membakar tai sapi? Ngapain dibakar tai sapi? Keluaran 29:14. Ambillah kulitnya, dagingnya, dan taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosamu. Sekarang pertanyaan saya, ketika mereka melakukan pembakaran terhadap tai sapi, dosa mereka ditebus gak? Oke, aku jawab ya. Ditebus gak? Sabar dulu. Ditebus gak? Jangan kau paksa, jangan kau perkosa dulu aku. Pembakaran tai
Masolang. Masolang ila tuyul. Jadi dengar Juma, kan ada kotoran sapi nih. Jadi biar jangan bau kemah itu, bawalah tai sapi itu keluar kemah. Pandai-pandaian kamu. Itu sudah perintah Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu. Ayo. Betul. Kan darahnya itu sudah kaidah. Itu kaidah. Oh, itu bagian. Sekarang kalau Anda membahas ini, maka Yesus setara dengan tai sapi karena dia sama-sama penebus dosa. Pertanyaannya, apakah tai sapi ini adalah pahlawan? Ya enggak, tai sapi dibuangnya itu di luar kemah. Ya, dibakar sebagai penebus dosa. Biar jangan bau itu semuanya dibakarkan aja. Tidak ada biar nggak bau. Biar dosamu ditebus. Itu yang betul. Jadi kan pandai-pandaian kau. Inilah sapi kalau kan kita sampah. diskusi dengan ular. Begini dia. Sekarang di situ dalilnya, bakarlah tai sapi itu. Itulah korban penebus dosa. Jangan perkosa ayat kitab orang. Aku bacakan samamu. Keluaran 29. Coba baca. Bawalah keluar kemah katanya itu. Iya. Lalu bakar sebagai tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan taiknya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban apa? Korban apa? Penghapus dosa. Pertanyaan saya, korban penghapus dosa ini itu pahlawan atau bukan? Si tai sapi ini. Tai sapinya dibuang itu. Saya ulang lagi. Tai sapi ini darahnya dengan dagingnya yang pahlawan atau dibakar. bukan? Tai sapi ini pahlawan atau bukan? Tai sapi kan kotoran, dibuangnya itu ke sampah. Enggak ada di situ, enggak ada dibuang, enggak ada. Loh, jadi kenapa kau yang enggak paham? Kau baca dalilnya. Jangan kau perkosa kitab orang lain Juma. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan taiknya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Pertanyaan saya, apakah tai sapi itu adalah pahlawan? Tai sapi mana tai jadi pahlawan? Lah, dia penembus dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia penebus dosa gimana dong? Tai sapi penebus dosa gimana dong? Oh, salah pahamnya kau itu. Tai Kok sapi salah dibuang itu. paham? Dalilnya begitu. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan taiknya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penebus dosa. Jadi korban itu cuma kan kayak macam domba, dipilih yang paling muda, gemuk, yang paling bagus. Bukan itu. Saya pertanyakan adalah taiknya ini itu pahlawan penebus dosa atau bukan? Taiknya itu setauku dibuang deh itu. Pahlawan atau bukan? Kalau kamu menganggap bahwasanya Yesus itu pahlawanmu, maka itu sama dengan kau mengakui tai sapi itu adalah pahlawan. Masolang generasi. Padahal yang pahlawan di situ adalah yang melakukan tindakan pembakaran. Dengan kata lain, yang pahlawan pada penyaliban adalah yang melakukan penyaliban alias sibilisis. Apa yang iblis hadiahkan kepada Kristen? Keselamatan ilusi. Udah. Oke. Udah ya. Oke. Udah ya. Udah. Saya nanti kalau ke mana, ke Yerusalem, saya mau lihat sinagoge. Ada nggak yang menjadikan tai sapi sebagai lambang keselamatan? Cuma kau tanya dulu si Billy Cuma, tainya ikut nggak dibakar? Dibakar. Kau tanya dibakar. Kau tanya dulu si Billy ketapel. Ribut kali kau. Kau tanya dulu Billy Yosef itu. Iya, itu betul itu dibakar itu. Karena kenapa? Dikatakan dalam kitab mereka, cacah itu artinya
apa itu ya? Korban penebus. Dia yang menghapus dosa itu. Si apa itu? Si tai itu. Si tai sapi. Aduh. Jadi yang pahlawan itu yang berkorban untuk membeli sapi, yang berkorban untuk kemudian memberikan sapi atau lebuhnya dibakar untuk dosa orang. Bukannya yang berjasa di situ adalah tai sapi. Sama seperti ketika orang Islam Hajar Aswad itu dicium, bukan Hajar Aswadnya yang menghapus dosa, tetapi perintah yang kita lakukan itulah menyebabkan pencipta kita menghapus dosa kita. Kalau Anda mengatakan umat Islam itu mencium Hajar Aswad dan Hajar Aswad yang menghapus dosa, berarti sama. Anda kemudian mengatakan bahwa tai sapi itu menghapus dosa. Barusan ku baca di Google bahwa tai sapi itu nggak dibakar dalam persembahan, tetapi dibawa keluar kemah dan dibakar di luar kemah, bukan sebagai persembahan. Kotorannya dia. Ku baca di Google. Coba saudara baca. Coba saya baca coba. Bukan. Baca. Jadi bawalah dia keluar perkemahan. Jadi dia persembahan untuk Tuhan itu di dalam perkemahan, bukan di luar. Jadi tai sapi itu dibawa keluar perkemahan bukan untuk persembahan untuk Tuhan, tetapi yang di dalam perkemahan itu dagingnya, kulitnya atau apalah yang bagus-bagus lah untuk Tuhan. Tetapi tainya bawalah dia keluar perkemahan dan dibakar biar maksudnya biar kotorannya itu jangan bau di lingkungan itu. Oke. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu. Kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan kemah pertemuan. Haruslah kemudian Harun dan anak-anaknya melekatkan tangannya di atas kepala lembu jantan itu. Haruslah. Ya kan? Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua pinggang dan segala lemak melekat pada kau bakarlah dia di atas mesbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Iya, tapi tidak ikut kotorannya, itu korban penghapus dosa, dibawa dia di luar kemah, tetapi lemaknya dibakar di dalam kemah. Pernyataannya setelahnya, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis. Janganlah memelintir-melintir, cuma nggak boleh begitu terhadap kita orang. Dengar. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Harus kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah kemudian darahnya dan kau sirahlah pada mesbah sekelilingnya. Harus kau potong-potong domba jantan itu, bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betisnya. Kau taruhlah kemudian itu di atas potongan-potongan yang ada di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum dari Tuhan, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan ke atas kepala kemudian domba jantan itu. Harus kau sembelih domba jantan itu. Kau ambil sedikit dari darahnya dan kau bubuhkan pada cuping telinga kanan Harun dan cuping tangan kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mesbah sekelilingnya. Harus kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mesbah dan jari minyak urapan, dan kau percikkan kepada Harun, kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan seterusnya. Ekornya yang berlemak, lemaknya menutupi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat ini masih padanya. Dalam perkemahan ya, dalam perkemahan, bukan di luar ya. Itulah kemudian domba jantan, persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga satu keping roti bundar, ya kan ya, yang berminyak, satu roti tipis dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Harus kau taruh seluruh ke atas telapak tangan Harun. Di atas, lalu kau bakar di atas mesbah, yaitu kotoran, di atas mesbah ya, yaitu korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah satu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, kau ambil dada dari domba yang jantan, yang adalah bagi pentasbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikian harus kau kuduskan dada persembahan unjukan pada paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan
dan yang adalah bagi pentasbihan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka harus itu menjadi persembahan khusus bagi orang Israel yang diambil korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus bagi mereka. Nah, pertanyaannya, Boleh silakan. roti, dada, Ya. hati, kuping, Ya. ini semua korban penebus dosa. Itu korban bakaran Penebus dosa enggak? untuk penebusan dosa, benar. Itu kan simbolnya itu. Korban bakaran untuk penebusan dosa. Tadi yang domba dibersihkan tainya enggak? Taiknya dibuang di luar kemah, dibakar Itu di luar kemah. itu lembu. Yang domba? Domba ya dibersihkan juga, nggak mungkin taik Mana jadi korban dalilnya? bakaran. Mana dalilnya? Nggak ada kok. Mana Tai dalilnya? itu ya kok mana Mana dalilnya? Nggak perlu didalilkan pun taik nggak mungkin jadi korban bakaran. Lah, tidak ada, tidak sama seperti lembu. Yang lembu Anda kan berdalih. Lembu itu diambil, Nggak perlu didalilkan. dibawa keluar, Nggak perlu dibakar. didalilkan pun. Itu Tai lembu. itu dibuang di luar kemah Itu dan lembu. dibakar. Itu lembu. Sekarang Kau kadang-kadang, janganlah bagi kadang-kadang kita kambing orang. atau bagi lembu atau bagi domba itu hanya diambil darahnya sedikit. Selebihnya semuanya dibakar, termasuk tainya. Hah. Tema hari ini tahu. Sekarang yang Anda ingin setarakan dengan Yesus, enggak usah tai lah, terlalu rendah memang. Yang mana? Limpa, paha, betis, Mana ada? dada. Oke. Yang mana yang Yesus. setara dengan Yesus? Oke. Biar kejauh aja. Dada lah. domba atau paha domba? Oke, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah, Inilah. sebentar dulu kawan. Alah, mananya? Inilah anak domba. Menebus Jadi dosa dunia. Yesus kan, Itu. iya, jadi Yesus itu Ah. adalah doa. Sebentar. Pertanyaan dulu. saya bukan ke Lihatlah, situ. Domba, dia itu domba penebus dosa manusia. Ya, nah setara dengan domba yang mana yang dipakai oleh orang Yahudi? Dadanya kah? Pahanya, Jadi, empedunya? salah, bukan dada atau atau Tadi saya panjang lebar membacakan loh. Alah, bukan Haruslah begitu, kau taruh ke kawan. atas telapak tangan Harun. iya. Lemak Jadi dia yang itu melekat adalah padanya, paha anak domba kanannya. Allah itu. Yesus Sebab itu anak itulah domba Allah. jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga satu keping roti dan seterusnya. Itu kan teknis lapangannya itu. Iya makanya yang mana yang setara dengan Yesus, dada dombanya, pahanya atau yang mana? Anak domba itu, anak domba. Paha dua ekor. Mau paha 2 ekor. Nah sekarang pertanyaan saya, dada boleh, domba, lemak domba, paha domba, yang mana yang menjadi pahlawan bagi Yahudi? Mana ada pahlawan lemak atau limpa? Kok jadi pahlawan? Lah kan dia nebus dosa. Mana? Kan Kok dia dia- nebus kok- dosa. Yang menebus dosa itu Yesus. Dia aja. Siapa yang menebus dosa? Loh. Masa orang ngilapet dah. Itu sudah jelas-jelas dalilnya kok. Apanya orang ini? Apanya orang ini? Sudah jelas-jelas dikatakan itulah korban penebus dosa. Hei. Gimana ini? Ya, makanya saya kasih kamu pilihan. Yang mana yang setara dengan Yesus? Pahanya kah yang ada sedikit bulu-bulunya? Atau dadanya kah yang berotot? Atau yang mana? Ya, kau kasih kau pilihan, semua pilihan itu salah, yang nggak benar, pilihan yang nggak benar kau sajikan Tapi sama aku. mereka itu menjadikan yang tadi sebagai firman Tuhan untuk mengkuduskan diri-diri mereka. Gimana ini? Oh, bukan begitu. Ya bukan begitu lagi. Makanya Yesus itu kalian setarakan dengan binatang domba karena kalian meniru bahwa orang Yahudi menebus dosa dengan domba. Kalian tiru-tiru. Yesus yang jadi korban. Kau setarakan Yesus dengan paha ayam. Paha ayam pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, udah ya. Udah, boleh. Udah. Hancur ya, hancur. Nggak ngerti kalian paksa, kalian perkosa. Iya, kami nggak ngerti ya. Anggap saja kami ini pintar kali.
Bilang paksa kan tai jadi korban bakaran juga. Masuk akal kan? Apa yang enggak kami imani Haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Gini Juman. Untuk mengadakan Janganlah kalian pendamaian. tertawakan apa yang tidak Dan kami harus kau imani. percikkan di mesbah. Tidak kami imani ketawa. Dengan mengadakan pendamaian baginya, haruslah engkau mengurapi untuk mengudusnya. Jadi yang diurapi juga ini lembu, bukan cuma Yesus. Oke? Kau baca nomor 236-nya. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Tuh, lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Pertanyaan saya, apakah lembu ini adalah pahlawan? Tidaklah. Tidak. Berarti yang korban penebus dosa bukan pahlawan. Betul? Tetapi yang berjuang mengadakan korban, itulah yang pahlawan. Siapa yang berjuang mengadakan lembu jantan? Orang-orang Yahudi. Siapa yang berjuang mempersembahkan korban berupa Yesus? Ip. 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 Si Bilisis. Itulah yang Al-Quran sebutkan dalam surah Al-Araf ayat 27. Oke, Al-Quran saya menjelaskan itu. Ayat 27, ayat 30, dan juga di ayat yang lain. Wa iyad'una illa syaitanan marida, yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah baik, padahal mereka menjadikan iblis sebagai junjungan mereka, sebagai tokoh yang menyelamatkan mereka. Itu Quran mengatakan itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Mereka kemudian menjadikan iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang ini yang tidak beriman. Itu Quran saya mengatakan itu, dan fakta real Anda imani sendiri. Anda kataku itu. Innahumus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Tuhan. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal nihil, nol, song. Itu fakta. Jangan ragu. Sekali Anda melangkah, jangan mundur. Sekali Yesus pahlawan, akui bahwa kambing, lembu, sapi juga adalah pahlawan. Loh, kok jadi kepaksa? Kan itu kaidah. Dari mana saudara Kristen mengambil kaidah-kaidah tembus dosa kalau bukan dari Yahudi? Pak, kau tahu nggak definisi pahlawan? Pahlawan adalah yang berjasa, toh? Betul, yang berjasa, mengorbankan jiwa atau apa saja yang ada yang dikorbankan. Sekarang lembu itu berkorban nggak? Yang ya nggak ada berkorban, dia memang dia untuk masuk lagi lah kau lu. Kok jadi sapi pahlawan? Mana ada sapi pahlawan? Kau datang besok. Kau paksakan sapi jadi pahlawan. Siapa suruh kau ikuti ajaran aneh-aneh kayak begitu? Orang-orang Yahudi mempersembahkan korban binatang. Datang lu mempersembahkan Tuhan lu sendiri. Masuk lagi lah kau lu. Gak ada kaidah itu. Masolang. Apa arti masolang ini cuma? Rusak. Oh, Hancur, rusak. Berarti masuk orang Kristen hancur, rusak gitu. Ya rusak lah. Bagaimana nggak rusak? Pahlawannya adalah iblis, gimana nggak rusak? Ya rusak lah. Pahlawan Oten adalah iblis gitu. Tadi saya tanya samamu, apakah pahlawan orang Yahudi yang menghapuskan dosa mereka adalah sapi? Tidak. Nah, tidak. Yang korban bukan dia yang pahlawan kan? Oh, sapi kan hewan. Mana ada pahlawan hewan? Iya. Mantra sekali loe. Hancur. Masuk lagi lapet dahulu. Mantra.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Rusa ente ini. Dengar, Korban Juma, kau dengar. jadikan. Yang lebih lucu lagi Bang. Apa yang lebih Mereka lagi? orang-orang Yahudi ketika melakukan korban persembahan tebus dosa, mereka membakar dan menyembelihnya, bukan menyalibkan. Belum pernah ada orang Yahudi mempersembahkan sapi disalib. Cobalah bayangkan kalau ada sapi disalib, ada kambing disalib. Coba kau bayangkan. Dulu memang pernah saya lihat di Google itu ada kucing yang disalib, bukan sapi. Ada orang bikin main-mainan kucing disalibnya, tapi bukan sapi. Salib itu hukuman. Sementara orang-orang Yahudi mengorbankan sapi tidak sedang dihukum, domba tidak dihukum, sedangkan Yesus dihukum, disalib. Lucu ente, salah konsep, mau niru-niru tapi salah. Kalau mau ikut-ikut Yahudi, korban kalian sapi atau buaya atau yang keren itu kuda Nil. Jangan kau manusia, kau saja jadikan korban, itu dewa Molok itu. Salah konsep. Dan yang pahlawan itu yang mengadakan korban. Contoh nih, di Islam ada anak lahir mau diakikah, ya kan? Orang tuanya susah payah menghadirkan hewan untuk akikah anaknya. Siapa yang pahlawan? Orang tuanya. Kan orang tuanya yang bersusah payah mencari dana untuk supaya mendapatkan uang beli hewan. Hewan ini jadi kurban. Hewannya pahlawan? Bukan. Yang pahlawan adalah ayahnya yang mencari nafkah untuk membeli kemudian korban persembahan akikah untuk anaknya. Nah, begitu juga Yesus disalib mempersembahkan katanya. Dipersembahkan. Siapa yang mempersembahkan? Iblis. Berarti yang berjasa untuk Kristen adalah yang mempersembahkan Yesus. Siapa yang mempersembahkan Yesus untuk dosa-dosa Kristen? Si Bilisis. Jangan diulang. Jangan diulang. Jangan diulang. Pak Deril ini kan, Pak Deril kan? Iya. Nasel Leisa senang. Iya, silakan daro mau Toro. Udah ya. Udah, diam, tenangkan jiwamu, ambil air 1 gelas, campur masako, minum. Tenang, renungkan, berpikir. Ini cuma alangkah baiknya tanya sama lawan debatmu, apakah kau benar? Kalau aku benarkan barulah ketawain. Ini aku nggak benarkan. Tidak mungkin seorang Kristen mau membenarkan hal yang benar. Gini cuma agar Karena jangan kamu itu sudah disetting membenarkan sesuatu yang salah. Contoh, ketika kamu melihat Yesus berdiri di depanmu, pertanyaannya, yang kau lihat berdiri di depanmu itu Tuhan atau manusia? Apa jawabanmu? Sesuai dengan imanmu. Ayo, pasti salah. apa pertanyaan tadi? Kalau anak manusia Kamu kayak melihat Yesus jarak 10 meter berdiri di depanmu. Yang kau lihat berdiri itu Tuhan atau manusia? Ya. Dia kalau Yesus bang Tuhan dan manusia. Nah itu pasti salah. Bagaimana mungkin saya minta pendapat dari orang seperti kamu? Kau kasih aku sebuah soal Bagaimana yang mungkin saya minta kebenaran terlontar dari mulutmu? Melihat anak orang, kau lihat, aku melihat Tuhan dan juga melihat manusia. Pret! Itu orang sinting, itu orang gila itu. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad. Dalam hatimu ada penyakit, kawan. Kau melihat manusia, kau bilang Tuhan. Ini yang Al-Quran datang untuk kalian. Al-Quran datang sebagai pembawa kabar gembira dan sekaligus peringatan bagi orang-orang kafir yang tulul. Nyata yang dia lihat itu adalah galempong kalora, dibilangnya dia itu adalah kelambu. Kan lucu. Udah dilihat manusia, dibilangnya 100% Tuhan juga. Apa enggak sedeng itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatimu ada penyakit. Saya kira gitu, udah ya. Dah ya, tenang situ, tenang. Duduk, renungkan. Kau duduk dulu situ, berpikir. udah kalau masih bisa banyak, berpikir. udah besar sakitmu kerasa cuma. Ya. Udah.
Ada ya? Nah, kamu belajar atau kau pergi ke optik yang ukur kacamata biar kau bisa bedakan mana manusia mana Tuhan. Udah dibilang Yesus itu kan manusia, betul. Yesus Tadi? Tuhan, betul. Ya. Kenapa kau paksakan kalau dia manusia, kalau dia Tuhan nggak boleh jadi manusia? Kan kau perkosa Tuhan. Kalau dia Tuhan tidak boleh jadi manusia, kan itu kan kau paksakan, kau perkosa Tuhan. Kalau saya mengatakan bom itu Tuhanmu 100% manusia 100%, salah nggak? Ya dibuktikan dulu. Ayo, Panggil dulu. apa Panggil yang dulu ingin kau bom-bomnya. buktikan? Apa yang kau ingin buktikan? Apa yang ingin Kalau kau kau buktikan? bilang gini, aku dulu Juma, kalau kau bilang kan, Emmanuel, bom itu 100% manusia, 100% Tuhan. Apa kau percaya? Ya tunggu dulu, panggil dulu bom-bomnya, buktikan dulu bom-bom. Kau Tuhan Apa yang ingin kau buktikan kalau dia itu bukan Tuhan? Coba. Kalau tunggu kita buktikan dulu dia. Sini kutombak dulu lambungmu bom-bom, kubunuh dulu kau. Lalu kau bangkit dari kematian. Kalau Jadi syarat menjadi Tuhan harus bangkit, keluar dari kematian. Itu syaratnya. ya dibuktikan dulu lah sama seperti Yesus. Atau gini aja. Duraka. Ya, jadi maksudmu kalau tanpa bukti ngapain jadi Tuhan kau? Jadi orang bisa dituhankan kalau ditombak dia mati dan hidup kembali. Itu syarat. Coba lah kuti kami dulu si bom-bom itu. Kalau dia bisa bangun lagi Tuhan kan kau. Iya kan? Masa ulang generasi. Justru Yesus berkata, iblis itu datang melakukan tanda yang dahsyat. Itu kata Yesus. Justru kalau ada orang yang ditombak tidak mati, apalagi keluar dari kubur, itu adalah tanda iblis. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Ayo, justru syarat untuk menjadi Kristus palsu wajib memenuhi seperti yang kau sembah itu. Yesus keluar dari kubur, bicara hanya dengan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Tampil melayang-layang dengan tato di paha, akulah bintang timur. Itu syarat-syarat untuk menjadi Kristus palsu, harus memperlihatkan tanda dahsyat. Kata siapa? Kata Yesusku. Yesusku yang bilang Yesus palsu akan datang melakukan satu, tanda yang dahsyat banget. Dua, mujizat-mujizat dahsyat. Untuk apa Yesus? Untuk supaya dia mampu menyesatkan manusia. Itu. Kalau cuman mata melotot, perut buncit, nggak bisa menyesatkan orang, nggak bisa. Paling bisa nipu gift, tapi nggak bisa menipu lebih jauh. Tapi kalau dia melayang-layang, kemudian muncul suaranya doang, jalan di atas air, kemudian keluar dari kubur, itu tanda dahsyat. Itu bisa dipakai untuk menyesatkan. Tapi apakah syarat menjadi pencipta langit dan bumi harus mati dulu? Apakah syarat menjadi Tuhan harus ditombak dulu? Apakah syarat menjadi Tuhan harus keluar dari kubur dulu? Kalau bagi orang Roma, yes and yes. Bagi orang Athena, yes and yes. Bagi orang Yunani, yes and yes. Ada yang bangkit keluar dari kubur. Bagi orang Roma Yunani, dia adalah inkarnasi Theos. Makanya Paulus ketika dia datang di Athena, dia dianggap apa? Dewa Hermes. Ketika datang di Roma, dia dianggap apa? Dewa Hermes. Ketika dia datang ke Athena, dia mengajarkan apa? Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal. Tapi kalau bagi Yahudi, bagi Islam, ada orang keluar dari kubur, yang ada kita lari. Benarlah yang diceritakan dalam Lukas 24:37, ketika kemudian sosok yang bangkit keluar dari kubur itu datang menemui murid-murid. Apa reaksi murid? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Tapi ketika datang ke Roma dan Yunani, mereka kaget dan kegirangan sebab mereka melihat dewa mereka keluar dari kubur.
masuk yang lapik dahulu. Itu baru beda. Jadi kalau orang Yahudi keluar, kemudian orang keluar dari kubur dibilang hantu. Orang Yunani, ada orang mati keluar dari kubur dibilang dewa. Kristen posisinya di mana? Sebentar dulu, sebentar. Kristen posisinya di mana? Sebentar, aku garis bawahi dulu agnostos theos itu. Sebentar dulu, kawan. Benar yang kau bilang itu, bahwa orang Yunani itu menganggap Paulus ini karena melakukan keajaibannya, mukjizat-mukjizat, dipikirnya itu dia itu dewa. Oh, dewa telah turun katanya, kata orang Yunani itu ketika dia menyebarkan Injil ke Yunani. Lalu si Paulus ini berkata nih, yang ku kabarkan ini, ku beritakan ini bukanlah dewa yang kau maksud itu, yang kau kenal itu, tidak. Tetapi yang ku maksud, yang ku beritakan ini adalah Yesus. Ada satu persembahan di bagian apa itu, kuil-kuil mereka itu yang tidak dikenal. Jadi siapa yang tidak dikenal itu, inilah yang kuberitakan. Itu yang maksud si Paulus itu. Ya, siapa itu? Siapa yang dewa yang tidak dikenal oleh orang Yunani yang mereka orang mereka Yunani selama ini sembah? Sebentar dulu Juma. Biar teman-teman dapat dapat pencerahan juga bahwa sebentar, masalahnya ini. Dengar, bagi orang Yunani ini ada Zeus, ada ini, ada Hermes, ada ini yang dikenal mereka. Tetapi ada yang anehnya, mereka ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang kami ini nggak kenal, di luar Zeus, di luar ini, gitu kan? Yang mereka tahu ini nggak tahu kok bisa ada kekuatan luar biasa begini ya, yang bahkan melebihi Zeus dan Hades ini, melebihi Hermes ini. Jadi satu Tuhan, satu dia Tuhan yang diberitakan si Paulus ini. Maka dikatakan kepada orang Yunani itu, yang kuberitakan ini adalah yang kau nggak kenal itu, katanya begitu. Yang kau sembah. Yang disembah, yang ada juga persembahannya di situ. Iya, yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal itu, inilah yang kuperkenalkan, betul? Jadi yang diperkenalkan, ayo, jujur. Betul itu. Berarti Yesus bagi mereka adalah dewa yang tidak dikenalnya itu. Berarti agnostos theos kan? Kalau masalah agnostis, tapi ada satu kekuatan benar. Jadi masuk yang lecak kuridi. Itu sudah betul itu. Sebentar dulu, sebentar. Agar paham ini bahwa memang bagi orang Yunani ada yang tidak mereka kenal yang sangat kuat itu, yang tapi nggak kenal. Yang mereka sembah selama ini. Ada yang khusus, ada dia sebagiannya itu yang tidak dikenal, dewa. Iya, yang mereka sembah kan? Mereka menyembah tapi nggak dikenalnya siapa ini, mereka bingung. Itulah yang kemudian yang mereka sembah itu selama ini bernama Yesus melalui tangan Paulus, betul? Melalui pemberitaan Paulus. Benar sekali. Maka larislah agama Paulus kepada mereka, betul? Larisnya agama itu karena Paulus melakukan mukjizat-mukjizat di antara itu dia mereka. makanya udah betul. Thank you, kau sudah mengakui. Inilah yang dijelaskan di dalam Ulangan 13. Ulangan 13 di situ menjelaskan tentang agnostos theos. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepada kamu satu tanda dan mukjizat, Paulus ini disinggung. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, mukjizatnya terjadi, benar-benar terjadi, dan ia membujuk setelah terjadi mukjizatnya, mari kita mengikuti theos lain yang tidak kau kenal. Siapa itu yang tadi yang perkenalkan theos lain yang kamu tidak kenal itu kepada orang yang itu? Siapa namanya, di mana, dan apa tertulis di sana? Ini yang dimaksud. Makanya sampai hari ini ajaran Paulus itu diludahin karena Paulus mengajarkan agnostos theos, Tuhan dewa yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Itu alasannya kenapa mereka kemudian tidak menerima Kristen, karena ajaran mereka, jangan engkau mendengarkan perkataan nabi pembohong itu atau pemimpi itu, penghayal itu. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohim harus kamu ikuti, harus kamu takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati, makanya dipenggal.
Karena apa? Dia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, menyembah kepada dewanya orang Yunani yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalanmu yang diperintahkan Tuhan Elohimmu. Tuhan Elohimmu memerintahkan jangan makan babi. Si penyembah Agnostosteos mengajarkan makan babi. Tuhan yang menyelamatkanmu dari Mesir mengajarkan kau sabat hari Sabtu. Agnostosteos mengajarkan hari Minggu. Tuhan yang mengajarkan kamu keluar dari Mesir mengajarkan kau bersunat. Dia melarang kau bersunat. Jangan kau kasihi dia, bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Jangan kau mengalah terhadap dia. Jangan kau mendengarkan dia. Jangan engkau merasa sayang kepadanya. Jangan engkau mengasihi dia. Jangan engkau menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang harus bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat Israel. Ketepak! Jadi orang-orang Yunani berpesta setiap hari Minggu. Kenapa dia berpesta? Berabad-abad nenek moyang mereka menyembah dewa, tapi mereka tidak kenal. Begitu Nabi Paulus muncul, mereka mengenal dewa mereka, namanya Yesus. Dulu kami tidak mengenalnya loh. Untung ada Om Paul datang memperkenalkan aku. Dia indah kali bahasa Paulus gini. Jadi bujukan Paulus itu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17. Apa kata dia? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk apa? Untuk selain mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas panggung atau Areopagos dan berkata kepada orang-orang Athena, penyembah dewa-dewa, "Hai orang-orang Athena, hai, aku lihat bahwa dalam segenap hal kamu sangat beribadah." Wah, disanjung sama Paulus. Kau sangat beribadah kepada Theos, kepada Tuhan, kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat tanda-tanda itu bahwa kamu itu memang ada orang yang taat beribadah. Disanjung sama Paulus. Dan aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai sebuah mesbah. Mesbah di sini kuil. Aku melihat sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tak dikenal. Titik. Apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak mengenalnya? Hah? Kau tahu? Kau tahu? Itulah yang ku beritakan kepada kamu. Siapa itu? Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Maka orang-orang Yunani berbaris. 1, 2, 3, menghitung. Musik. Ketepak, 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 pak, ketepak, ketepak, ketepak. Dewa Agnostosteos yang tidak kita kenal. Begitu Rasul Paulus memperkenalkan, inilah dewa kita, Dewa Kristus. Makanya orang Yunani, orang Romawi, seketika Imperium Romawi, bangsa besar, kerajaan besar, seketika kemudian menyambut ajaran Paulus dengan legowo. Kebijakan-kebijakan kekaisaran itu seketika kemudian tertancap seperti paku ke dalam perut bumi, supaya semua orang mendapatkan kemudian instruksi atas perintah gereja. Gereja saat itu juga memenuhi 100% tingkat kediktatoran terhadap negara-negara atau wilayah-wilayah jajahannya. Harus kebijakan berdasarkan atas putusan gereja. Orang dipancung berdasarkan gereja. Orang naik pangkat berdasarkan gereja. Orang jadi tentara berdasarkan keputusan gereja. Jadi ini berdasarkan gereja. Semua gereja. Kenapa? Karena ajaran yang tadinya gelap, menyembah dewa yang tak dikenal. Begitu Paulus datang, diangkat menjadi pastor, paus. Dengan adanya hadiah yang mereka bawa, Paulus bawa, yaitu Agnostosteos dalam wujud anak Maria, Kristus Yesus. Makanya Kristen pertama besar itu di Roma dan juga di Athena. Kenapa? Karena mereka yang tadinya menyembah politeisme, Helenisme, mereka kemudian terjadi sinkretisme antara ajaran yang diambil Paulus dari Yahudi digabungkan dengan ajaran Romawi politeisme, jadilah Katolik. Jadilah Katolik.
Itu fakta real, itu tertulis dengan tinta darah. Bahwa kenyataan itu ada di dalam Bible, Kisah Para Rasul 17, dan indikasi kenyataan itu dilihat di dalam Kisah Para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, nomor 12, di mana Paulus dianggap dewa Hermes, di mana Barnabas dianggap dewa Zeus. Tetapi Paulus ketika dipersembahkan lembu-lembu kepada dia karena dianggap dewa Hermes, apa katanya? Bukan aku yang dewa loh paman. Lalu yang dewa yang mana? Yang di belakang gue. Siapa namanya? Kristus Yesus. Masa sih? Iya, tanya tentara Romawi yang tugas di Yerusalem, di tanah Yudea. Di sana ada Pilatus, di sana ada Herodes. Tanya mereka, benar nggak ada kesaksian mereka bahwa dewa kita membangkitkan orang mati? Tanya, orang buta dibuat melihat loh. Orang botak disuruh bersisir. Orang buta jadi gondrong. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh lari karung. Karena dia, masa sih? Iya, tanya kepada mereka. Akhirnya kesaksian itu terjadilah apa yang disebut konsili. Dilantiklah sang Agnostos Theos jadi Tuhan di antara 3 dewa. Sekira begitu. Mudah-mudahan Anda bisa belajar lagi dengan baik. Bahwa berawal daripada kesalahan fatal yang terjadi terhadap salib yang dianggap berkat tapi adalah kutuk, dan itu Anda akui sendiri. Maka mulai hari ini, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah juru selamat Anda dan yang selamat karena kebangkitan, tanggalkan salib, ganti induk kalung Anda menjadi batu nisan atau tanah kuburan. Sekira demikian, silakan diambil alih, lanjut. Masuk rumah sakit dia, masuk rumah sakit. Mikul salib dia, mikul salib. Ganti namamu. Jangan Immanuel lagi, jadi Yesus saja, Yesus. Ganti, kan lahir Immanuel atau Yesus? Terguncang Goyang Immanuel dia, kan? Goyang, Udahlah ganti Tuhan lah Immanuel. goyang. Ganti Tuhan. Masolang. Masalah generasi. Goyang. Ganti tahun ganti Tuhan. Halo. Tadi. Masolang. Goyang. Oh, kalau ganti Tuhan enggak lah. Aku orangnya Yesus itu gembalaku. Aku Wah, gembala dibuat dia, gila kali Pak. Tuhan tempat berlindung, tempat memohon, kau jadikan gembala, kejam kali Pak. Yesus adalah gembala yang baik. Aku adalah domba-dombanya. Waduh. Iya, domba tersesat ya, benar-benar. Enggak, aku ya domba yang tersesat bisa sih, tapi Bisa sih. aku kenal Yesusku. Masalahnya pula, aku kenal pasti. Kenalan di Aku mana? kenalnya. Kenalan di mana, Bang? Kalau ya, aku tahu persis siapa Tuhanku. Aku mengenal Tuhanku. Iya. Siapalah Tuhanmu? Siapalah Tuhanmu? Ayo kalau kenal. Siapa? Macet. Macet. Kalau Ada memang kenal WA-nya? siapa Tuhanmu? Ya, Yesus itu sahabatku. Yesus ya, berarti bukan Allah ya. Bukan Allah ya. Yesus teman yang Ya udah setia. bukan Allah ya. Bukan Elohim. Kita ya. Bahas Parah Tuhan. kali. Nah itu dia, sahabat sejati Yesus itu. Berarti bukan Allah. Bukan. Ya Allah lah, dia Allahku, dia Ya, Bapakku, Mak. dia Aduh, juga Mak, dua temanku, udah, sahabat Mak. sejati. Ini enggak Itu ada bedanya hotel kita yang ngantri di blender. bawah, Kalau enggak ada. jadi masalah, aku kenal persis siapa Tuhanku masalahnya. Jadi sulit aku untuk keluar dari Kristen ini. Andai kata aku nggak mengenalnya, mungkin bisa saja aku masuk Islam. Di mana Belum kenalan? sehat juga dia berarti Bang Blen. Berjam-jam diceramahi, dikasih paham sama Bang Juma. Pun abrakadabra. Siapa Apalagi Kaisar itu? Kun payakun abrakadabra. Jadilah monyet. tahu aja. Siapa? Macam suara Kaisar Nero.
Masa penciptaan kayak gitu? Kun fayakun abrakadabra, jadilah monyet. Bukan Iya kayaknya iya. Apalagi nih? Mazmur 33 nomor 9. Baca. 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 Kayak tukang sihir aja, kun fayakun abrakadabra, jadilah monyet. Baca Mazmur 33 nomor 9, Dek. Baca, Dek. Halo. Biarlah mereka baca tuh. Baca. Mazmur 33 nomor 9, baca. Baca, Dek. Dek. Baca, Dek. Dek, Adek. Dek. Enak juga refreshing sih, Bang. Sebab Tuhan berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi maka jadi. Jadi monyet, kau jadi monyet. Jadi kucing, kau jadi kucing. Baca lagi Yesaya 55 nomor 11, Dek. Baca, Dek. Baca. Biar kamu pintar. Orang pintar itu kudu belajar dulu baru ngomong. Kuasai dulu senjata, baru masuk Tidak perang. serupa Kalau dengan makhluk, Anda tidak tapi punya Allahnya- senjata ikut perang, musuhmu hanya kentut, kau mati duluan. Kau belum ditembak, kau mati duluan. Tidak Demikianlah serupa dengan firmanku. makhluk, tapi punya kaki. Demikianlah firmanku Makhluk mana tak yang punya keluar kaki. dari mulutku. Firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firmanku akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan dan Haleluya. apa yang aku perintahkan. Jadi monyet, kau jadi monyet. Kau jadi sapi, kau jadi sapi. Kau jadi kucluk, kau jadi kucluk. Kau dikutuk menjadi batu tawas, kau jadi batu tawas. Kau dikutuk jadi batu nisan, kau jadi batu nisan. Itu dalil. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Jadi kucluk, kau jadi kucluk. Jadi dongo, kau jadi dongo. Itulah yang terjadi, itulah faktanya. Kun fayakun abrakadabra, jadi batu disembah. Masolang lapet dak. Masolang lapet dak. Masolang lapet dak. Masolang. Jadi Islam. Binatang kau. Kambing Islam, kerbau Islam. Di mana datanya? Baca Al-Quran. Masolang generasi. Kenapa? Emosi dia. Bang, Bang, abang sehat, Bang. Abang sehat. Masolang generasi. Nah, orang panas semua di bawah. Aduh. Aduh. Biasanya baterai HP yang bengkak, ini otaknya. Allah. Kau kurang umat lah. Jangan aja kau Islam. Kau kurang umat. Kenapa, Pak? Bapak sehat? Bapak sehat? Bang Manulang, apa gejala awalnya Bang Manulang? Kok bisa kayak gitu Bang Manulang? Bapak sehat? Syahadat coba. Kau mau jadi Islam itu kan syahadat. Bisa Ya. syahadat. Pak, kalau diingetin, kalau diingetin istri minum obatnya diminum, jangan ngeyel. Kapan hewan bisa syahadat? Coba. Caranya hewan. Apa? Beritakanlah Bible kepada makhluk, seluruh makhluk. Bagaimana kau membacakan Bible kepada monyet? Hei, bagaimana kau menyatakan Biblemu kepada asu? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Allah tempat bergantung segala makhluk. Bujang Inam, woi penyembah manusia. Bising kali kalian, nenek ke atas, bodat. Allah tempat bergantung. Bising kali kalian. Yang penting bukan tiang tempat bergantung Tuhan. Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan yang bergantung ke tiang. Yang adalah manusia yang menggantung ke Tuhan, bukan Tuhan yang digantung manusia. Baru ingat nalapeta. Masalah generasi. Tuhan digantung manusia. Salah. Yang benar adalah manusia bergantung ke Tuhan. Manulang dale lo. Manulang dale. Kasihan.
Heyang. Dalay ko. Heyang ko. Dalay bujang inam. Bawa kau. Salah generasi. Lapit ko. Nenek ko panas-panas. Masalah. Lapet selanjutnya naik. Yang mau diskusi. Protestan pencet 3. Kasih nah melotoi kasih melawan adik kasih senjata. Nah bagaimana mau perang yang kau bawa cuma 5 biji? Iya. Ibu. Apa Mirakel. Iya saya. Loh, udah bayar utang. Masa Kristen nggak malu? Nipu semua Kristen ya. Masa utang nggak dibayar? Aduh Majang. Bilanglah sama si Aljan berutang sama Islam, malulah. Nggak ada utang sama Islam. Utang sama Ya, apakah Kristen menipu semua ajarannya? nggak ada menipu. Lah kau tidak kirim rekeningmu gimana Alma? Alah, menipu, mendukung ya. Yang namanya nipu-nipu mendukung Kristen ya. Memang apakah ada dalil? Memang ada Bang Juma dalilnya? Kristen menipu ajarannya? Filipi 1:18. Nggak apa-apa. Filipi 1:18. Betul lah, berarti betul. Iya teman-teman, suara saya kecil karena ada Bang Zuma di sini. Nggak kayak Bang Blender berakhlak. Iya Bang Blender ini Main ngegas aja. Teriak aja. Nggak capek Pak teriak-teriak gitu kan. Ini mau apa ini? Apanya yang mau apa, Bu? Nggak cuma tapi aku fans sama kamu kok. Dari semua cie. Aku belum selesai ngomong dengan dulu kebiasaan. Aku fans kenapa? Dari semua apologet Kristen Muslim itu hanya Iya, nggak apa-apa, nggak usah lah, saya ikhlas. Masjid gitu kan, bawa gitu kan, dakwah. Iya. Saya bersyukur sekali, puji Tuhan. Ada apologet Islam yang mau bawa Bible. Tuhan yang mana, Bu? Tuhan yang mana, Bu? Gitu. Bu, tar dulu Bu, jelasin dulu Tuhan yang mana. Puji Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan saya. Siapa? Tuhan Yesus. Mati nih. Yesus. Lanjut Bang Zuma. Ya iya kan? Iya, Kan Ibu. tanya Tuhan mana? Jadi, Tuhan saya. umat Masa Islam saya itu bilang Tuhannya abang. Umat Islam itu kan tidak pernah kepo dengan Bible ya kan ya. Jadi mayoritas Kalau memang betul, Islam Anda bilang itu, nggak Bu. pernah kepo. Mayoritas. Tapi abang itu di mana-mana duduk, abang selalu bawa Bible. Ini yang ingin saya jelaskan, Ibu. Jadi umat Islam itu selama ini kan tabu tuh tentang Bible, tentang Yesus. Bahkan saya pernah diusir kan dari masjid gara-gara menyebut nama Yesus di masjid waktu itu. Saking tabunya umat Islam itu terkait Kristen. Nah, mayoritas penduduk Islam di Indonesia ini dalam benaknya itu selalu berpikir bahwa Kristen itu adalah pengikut Nabi Isa. Lama-lama mereka menerima kenyataan, oh ternyata bukan Nabi Isa tapi Yesus. Tapi lama-lama mereka sadar. Tapi lama-lama mereka sadar ternyata Yesus pun bukan. Kristen ini ternyata setelah mereka mendengarkan Bible, saya jelaskan ini loh bukti bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Mereka sadar, oh begitu bahayanya agama ini. Ternyata mereka bukan pengikut Yesus. Belum lagi seperti itu. Saya katakan lagi sama mereka, yang disalib dalam Al-Quran itu kan pengganti. Mereka setelah saya ajarkan di masjid-masjid tentang Bible, rupa-rupanya mereka semakin yakin bahwa jangankan Nabi Isa, Yesus pun bukan disalib. Pantasan ya, makin banyak murtadin itu. Oh nggak mungkin, itu hayalan. Nah, satu hal yang Bukan pernah hayalan, Bang. yang menjadi anggota. senjata ampuh kepada orang Islam setelah mendengarkan penjelasan Bang Suma, sama seperti kemarin, alhamdulillah. Wahda Islamiyah mengadakan kemudian kajian-kajian, di situ menghadirkan kemudian wakil ketua DPD RI. Saya bersama dengan bapak tersebut dan juga ada Bapak Menteri Pertanian. Kami datang di sana termasuk Bang Suma sebagai narasumber. Apa kata mereka? Ternyata pada kesimpulannya apa yang diterangkan oleh Al-Quran bahwasanya Nabi Isa diserupakan, ternyata Bible pun mengatakan bahwa Yesus juga diserupakan. Saya kasihlah data Markus 16 nomor 12. Kata Markus nih, asisten Paulus. Lalu Yesus menampakkan diri, menyatakan diri, memperlihatkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Ternyata Bible juga mengatakan ada rupa lain yang nampak kemudian. Itu saya jabarkan tuh. Akhirnya ketika dihadirkan puluhan dai-dai baru, ada dai baru melalui Zoom, saya kemudian memberikan materi di dai-dai baru Sulawesi Selatan waktu itu, beberapa minggu yang lalu. Mereka terkaget-kaget, loh ternyata musuh Kristen itu adalah Biblenya sendiri kalau begini.
Ya memang, karena di dalam kitabnya, contoh misalnya, Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Lukas 16:17, Matius 5 nomor 19. Siapa yang menjadi Kristen artinya dia meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Mereka kaget. Ya Allah ya Karim, ternyata Kristen selama ini menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena dogma dan ikut-ikutan aja. Oh iya, itu fakta, itu real. Para dai kaget. Wah, kalau begitu kita semangat dong. Ternyata saudara-saudara Kristen ini untuk didakwai, jangan pakai Quran saja, pakai Bible-nya, karena musuh mereka itu Bible. Ternyata selama ini bagus semua betul kata mereka. Kristen itu Bible, nggak mungkin murtadin itu makin bertambah, Bang. Nah, sekarang permasalahannya, kalau ada orang Islam yang murtad, itu bukan karena Bible, bukan karena Bible, tapi karena apa? Di atas lutut. Bawah sama duit. Di atas lutut dan di bawah pusat. Itu ajaran siapa itu? Tapi itu ajaran kalau bungsu. ada kemudian orang yang mu'alaf, itu karena mereka paham Bible dan paham Al-Quran. Gitu. Kenapa sih bungsu itu selalu aja bikin Selamanya yang datang terakhir itu yang memperbaiki, menyempurnakan yang sudah lama. Contoh, kalau menyempurnakan, nggak mungkin sebelum ada motor, 80% yang ada Al-Quran sepeda. itu mengkopi isi dalam Dulu tahun 60-an kebanyakan orang masih naik sepeda. Semakin canggih muncul motor, semakin canggih muncul mobil, semakin canggih muncul pesawat. Jadi selamanya yang terakhir itulah yang menyempurnakan yang lalu-lalu. Itu fakta. iPhone 17 lebih mahal daripada iPhone 10. Nah, pada zamannya iPhone 10 paling mahal. Gitu. Al-Quran 1400 tahun sebagai penutup risalah kenabian Khataman Nabiyyin, itu hari di mana Al-Quran disempurnakan, Islam disempurnakan. Keadaan Quran, keadaan Islam dengan hari ini sampai hari kiamat, marwah, rasa, kandungan, muatan, cakupan itu tetap sama, tidak pernah berubah. Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat, Al-Quran yang dibaca pada saat mereka jihad, dengan Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam sedunia pada hari ini, itu sama. Semangat keislaman pada zaman Nabi Muhammad, semangat perjuangan Islam pada zaman Nabi Muhammad, semangat perkembangan keislaman pada zaman Nabi Muhammad, itu sama persis dengan semangat keislaman hari ini. Persatuan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad dan persatuan umat Islam hari ini juga itu sama. Ibadah umat Islam pada zaman Nabi Muhammad dengan ibadah umat Islam hari ini sampai hari kiamat tetap sama. Jadi Islam tidak akan pernah lagi ada hal baru yang muncul kecuali kitab rakitan. Ada sebuah kitab yang selalu dirakit, selalu direvisi, selalu dikoreksi untuk menyanyi Quran. Untuk menyanyi hadis sahih saja nggak sanggup, apalagi Quran. Itu fakta, itu real. Jadi kalau ada orang bermimpi semakin banyak murtad, mimpi ya mimpi, tapi jangan melebihi film India. Mimpi yang mimpi, tapi jangan melebihi sedihnya orang yang habis makan tidak ada rokok. Mimpi yang mimpi, tapi jangan juga terlalu berlebihan melebihi film kartun. Mimpi ya mimpi, mimpi aja loh. Nggak usah seakan-akan itu nyata, karena itu pahit dan menyakitkan. Barat sekarang ini, Eropa sekarang corongnya kemana? Al-Quran, Islam. Sudah berapa tokoh di luar negeri yang tadinya membenci Islam sekarang menjadi tokoh Islam di parlemen? Di mana coba? Kerajaan Inggris sudah ada Islam nggak di sana? Ada. Wali kota di negara-negara besar di dunia ini ada nggak Islam? Ada. Ya, Islam tidak pernah menjadi barang loak. Islam tidak pernah menjadi barang bekas. Islam tidak pernah jadi cakar, barang cakar, cap karung.
Islam selamanya menjadi hal baru. Baru dan tetap jaya sampai hari kiamat. Itulah Islam. Itu Islam. Kalau kalian kan barang loak yang dibawa oleh Belanda masuk ke sini. Udah usang, makanya kalian revisi, perbaiki, dikoreksi, ditambal, disulam, dikoreksi, ditambal, disulam, direvisi. Itunya terus kerja kalian. Sementara Al-Quran melenggang dengan indahnya, tidak pernah berubah dia. Semua di dunia ketika dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sedunia tahu. Coba kalau misalnya Bible yang dibaca dalam bahasa Jepang di Indonesia ini, apanya orang bingung apa dibilang, tidak ngerti pun. Itu. Jadi jangan Anda mengatakan murtad semakin banyak. No. Islam dengan mendengarkan materi-materi apologetika Islam, apologetika Kristen dari narasumber Islam, mereka semakin mantap Islamnya, mereka semakin mantap keyakinan Islamnya, mereka semakin mantap cinta Islamnya, mereka semakin mantap bacaan Qur'annya, mereka semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, dan semakin cinta kepada apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan diambil alih untuk sementara. Cinta Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, semakin cinta. Lanjut. Waalaikumsalam. Ya, Kristeng yang mau naik diskusi silakan ketik 3 yang ini aja ya, jangan yang kayak tadi, model yang kayak tadi. Yang sudah minum kombantrin aja yang naik. Silakan. Murtad, semakin murtad. Aduh mak, hayalan saja, hayalan saja. Oten banyak menghayal saja, hayalan saja, hayalan saja. Ya, hayalan saja. Oten banyak menghayal saja. Mengatakan banyak murtad, tapi entah di mana sampai sekarang tidak nampak wujudnya. Hayalan saja, angan-angan saja. Masih sekarang membesarkan diri, padahal hatinya sudah remuk. Hati berserak entah di mana-mana. Tetapi mereka berusaha tetap tegar, berusaha tetap bahagia di depan Islam. Tapi ternyata babak belur, sempaknya koyak. Apa Immanuel? Manuel? Enggak ada kah di bawah yang mau naik? Apa? Ada hotel-hotel ini. Lender, ngapain kok hayalan saja? Kan ajanmu itu. Ngapain kok aja? Oh, enggak lah, beda. Kalau ajan kami Allahu Akbar, bukan hayalan. Enggak ada pula hayalan. Hayalah sholah, hayalah sholah, hayalah sholah, bukan hayalan. Itu kan bahasa ajanmunya itu diajak sedis. Coba, ya beginilah. Kenapa aku bertanya ya? Kenapa masjid pakai toa, gereja nggak pakai toa? Apakah karena takut dibacakan Amsal 7:18? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Wah, hikmat kan? Hikmat bacanya. Coba. Hikmat kan? Bang Immanuel. Bang Beril? Lagi standby diskusi. Sebentar ada kegiatan. Wah, kegiatan. Kirain. Coba yang lain ada nggak yang mau naik diskusi? Bising kali soundcardmu, Bang Blender. Ayo. Oke, Bebe. Babe, selamatkan sore. Pemuja, selamatkan sore. Halo. Ya, selamatkan sore. Protestan apa Katolik, Pak? Assalamualaikum. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi.
Iya bang. Pemuja juga Islam ya? Madura, dari Madura, Sumeneb Madura. Iya, kami dari tadi Pak di sini, Masya Allah. Siap. Iya, mendengarkan. Siap, apa? Kejam kali moderator. Pak Pemuja. Pemuja Islam Kristen, Pak. Darah Yesus ngomong. Eko. Eko. Pemuja rahasia. Buset deh. Apa ini namanya? Ini bukan di room gua soalnya. Nggak kuat akun gua kalau di room orang. Halo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muda padahal. Mikail. Banyak kali minta permintaan, nggak tahu kemana Kristen dan Islam. Ya, Mikail, Protestan apa Katolik? Mikail. Halo. Belum. Mikail udah, Mikail. Halo. Mikail. Banyak kali minta. Iya. Mac. Buset. Yang Islam batalkan dulu teman-teman ya. Tikambo. Turun. Tikam. Halo Tikam. Tikam lo. Pulungan. Belum. Tikam Leo. Mak tilkam Leo ya. Leo di tikam bah. Tikam Leo. Pulungan. Mana nih orang? Pulungan. B. Pulungan. B. Apa tuh? User. Oh, salah pencet semuanya orang kayaknya. Banyak kali minta salah pencet semua. Batalkan, kalau terpencet dibatalkan. Banyak kali pening kepalaku. Kalau kepencet dibatalin. Oten, user. Oke. Geto. User. Buset. User tuh. Monitor user. Naik kok. Gitulah suara, buka mute-nya. User. Halo. User. Monitor user. Budi. Ini Budi. Oh, Bud. Ini Budi. Udah Immanuel ini aja sama Immanuel. Ya, user nih sama ini. Enggak, lagi ini dia, lagi ada kegiatan dia sebentar katanya. Bang Dewa ada mau disampaikan Bang Dewa? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Banyak yang mau disampaikan, tapi nggak ada. Janda nggak ada. Mana lebih menggoda, janda pirang atau iblis? Janda pirang. Hah? Memang mana lebih menggoda? Janda pirang cepat kali janda pirang mengatakan. Aduh. Cepat kali. Pulungan. Udah 2 kali kau naik pulungan ya. Pulungan. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam aja bang, selamat berjuang. Ya, siap bang. Ya.
Oke. Makasih. Turunkan aja bang. Sama-sama bangku ya. Astaga, abang 2 kali minta permintaan. Cuma itu aja. Sabar. Orang mati matinya cepat. Orang sabar matinya cepat. Sabar. Rasid kayak pegawai ini loh, puskesmas. Lu kan? Kayak pegawai puskesmas. Oke, ayo pasien selanjutnya. Silakan. Nomor antrian selanjutnya. Iya. Pelozan. Pak kok. Ya Allah mata gini amat ya. Pak Kozan, ini user ini pertahankan, diturunin aja nih user nih. Pak Kozan, Pak Kozan, halo, Pak Kozan. Degagah, masih generasi. Hei, mati mana balik? Ya kau cuma mana kaper embok la ilaha illallah. Kesalah manang. Nah, Rama. Atas nama Rama. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam wabarakatuh. Kenapa Pak? Kerupuk gak kenyang Pak. Siang-siang kerupuk gak bikin kenyang. Aku mau dengarkan hiburan siang-siang ini. Gimana ini kok gak ada yang naik? Iya Bapak naik soalnya. Astagfirullahaladzim. Iya. Biar pada naik lagi. Iya betul Pak. Iya. Aku mau Ayo peserta selanjutnya. Ayo. Rasa. Ya teman-teman semuanya, teman-teman Islam semuanya serentak dulu tap-tap layar ya 10 detik semuanya tap-tap layar. Semuanya tap-tap layar 10 detik. Tap-tap layar serentak semuanya 10 detik tap-tap layar. Turunkan aja host. Ya. Aku mau dengarkan hiburan siang. Turun sendirilah. Iya. Nah, setelah tap-tap layar, habis itu share ya, share. Diposting ulang, di-share, diposting ulang. Jangan lupa love orange-nya. Sugo. Slow. Kita di sini akunku bisa menjambak langsung entah di mana. Lagi di rumah, lagi berak pun kita jambak di sini. Rap. Lagi berak kita jambak dia. Tapi hantu ya diposting ulang ya, mantap, pinter semuanya pinter, mantap pinter semuanya hantu. Allah. Iya pinter. Sugo, ay, dia. Buat jambak nih hantu-hantunya. Tiba-tiba nongol dia berarti udah kena cekek tuh. Naik ke mayor, ay janganlah mayor naikin, udah pusing semalam gue bikin. Udah major, ada major. Kena jambak dia major kan? Ku jambak dia, entah di mana ku jambak dia nyampe kemari. Majar. Mana kau majar? Hakim. Mana majornya? Jambak dari jauh dia. Hakim. Major lah, nggak apa-apa. Hakim. Oh Hakim. Momoyo. Macam nyari apa? Momoy, Hakim, Kalau Hakim. Kalau hotel langsung teriak dia tuh. Langsung panas dia. Hey. Tapi apa ya teman-teman ya, jadi mungkin kita sekedar mengingatkan ya, sebentar lagi kan kita mengetahui mereka merayakan Natalan ya. Ulang tahun jadi Tuhan.
apa Natalan lah ya kan, ulang tahun Tuhan. Jadi kan kita tahu ya, kita tahu itu tidak ada dalil yang kuat tentang hari kelahiran Tuhannya. Jadi di sini juga kita demi untuk menjaga saudara-saudaraku semuanya ya kan, menjaga masalahnya ini merayakan hari kelahiran Tuhan. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Jadi yuk, ketika kita mengikuti kaum, kita berarti termasuk dalamnya. Sampaikan, mari kita meriahkan, jangan kita mengikut-ngikutin ya apa yang mereka lakukan. Sampaikan kepada keluarga, pasang kembang api, mercon, ayo sampaikan kepada keluarga dari sekarang ya. Kita mayoritas Islam. Kenapa di saat tahun baru Islam kita kalah